Ini adalah paduan logam hasil pengolahan emas dari lumpur limbah amalgamasi seperti cuplikan video berikut ini. Pada video ini saya akan menampilkan proses pemurnian masing-masing logam menggunakan larutan asam nitrat sebagai pelarut logam selain logam emas. Asam nitrat atau HNO3 adalah larutan asam yang mampu melarutkan beberapa jenis logam dasar dan juga bisa melarutkan logam mulia perak. Akan tetapi, asam nitrat tidak bisa melarutkan logam emas. Asam nitrat encer bisa dengan mudah melarutkan logam dasar seperti tembaga dan timah hitam atau timbal. Akan tetapi, khusus untuk melarutkan perak yang tergolong sebagai logam mulia, konsentrasi larutan asam nitrat harus lebih tinggi dari 1 molar atau 1 M. Artinya, larutan asam nitrat encer tidak bisa melarutkan logam perak, apalagi jika logam perak tersebut membentuk paduan dengan logam emas. Warna logam hasil pengolahan emas menggunakan sianida ini terlihat putih kekusaman agak merah. Ini terlihat seperti paduan perak, tembaga, timbal, dan emas. Dari warnanya, saya perkirakan kadar emas dalam logam ini kurang dari 10%, sehingga saya tidak perlu melakukan penurunan kadar. Mengapa begitu? Karena paduan logam dengan kandungan logam emas yang tinggi di atas 25% sangat sulit larut dalam asam nitrat, meskipun larutan tersebut berupa larutan asam nitrat pekat 68% dan dipanaskan. Artinya, untuk paduan logam emas dengan kandungan emas di atas 25%, kita harus terlebih dahulu menurunkan kadar emasnya melalui penambahan logam perak atau tembaga yang ditambahkan ketika logam tersebut dicairkan sehingga ada pencampuran logam dalam kondisi lebur atau leleh atau di dalam kondisi cair dengan suhu di atas titik leleh emas atau 1081 derajat Celcius. Barulah setelah dingin kita bisa memurnikan logam tersebut. Nah, karena paduan logam yang beratnya sekitar 4,4 gram ini diperkirakan memiliki kandungan emas yang kurang dari 10%, maka saya bisa langsung menggunakan larutan asam nitrat agak pekat untuk melarutkan logam perak dan sebagainya yang menyisakan logam emas sebagai logam yang tidak larut dalam larutan asam nitrat, baik encer, pekat maupun larutan asam nitrat pekat yang dipanaskan. Dari tampilan video ini, proses pelarutan paduan logam menggunakan asam nitrat seperti yang terlihat ini melarutkan logam tembaga juga. Yang bisa kita lihat melalui warna biru cairan seperti di video ini. Sedangkan logam perak yang larut dalam proses pelarutan menggunakan asam nitrat ini tidak menyebabkan perubahan warna pada larutan seperti halnya tembaga, melainkan warna larutan perak adalah bening. Jika kita melakukan pelarutan logam menggunakan asam nitrat pekat panas, akan terlihat adanya asap coklat akibat dari reaksi
yaitu terbentuknya gas nitrogen dioksida. Namun di video ini kurang terlihat karena saya menggunakan asam nitrat yang tidak terlalu pekat, sehingga warna coklat asapnya pun samar-samar. Asap coklat bisa menjadi indikator jenuhnya suatu reaksi kimia menggunakan pelarut asam nitrat. Perubahan warna uap dari yang sebelumnya coklat ke warna putih menandakan reaksi pelarutan menggunakan asam nitrat mendekati kejenuhan. Dan jika itu terjadi sementara sisa logam yang tidak larut masih berwarna hitam, ini menandakan masih adanya sisa ion perak yang belum terlarut. Maka berikutnya kita bisa menambahkan larutan asam nitrat baru ke media bereaksi agar reaksi kimia pelarutan kembali berlangsung. Setelah warna logam yang tak terlarut berubah berwarna coklat dan larutan asam nitrat yang digunakan dalam proses pelarutan perak dan tembaga sudah tidak menyebabkan perubahan warna menuju biru, dapat dikatakan bahwa proses pelarutan logam selain logam emas sudah selesai. Proses berikutnya adalah peleburan lumpur logam emas yang terlihat berwarna coklat di krusibel atau kowi pada suhu di atas 1081 derajat Celcius. Peleburan dilakukan menggunakan borak agar biji-biji emas yang cair pada proses pemanasan ini bisa disatukan. Dan inilah logam emas murni dari proses pemurnian logam menggunakan asam nitrat. Logam emas murni ini saya perkirakan memiliki tingkat kemurnian di atas 99%. Adapun cairan hasil pelarutan menggunakan asam nitrat ini sudah mengandung ion logam perak, ion logam tembaga, ion logam timbal, dan ion-ion logam lain yang larut dalam asam nitrat. Untuk memisahkan perak dari larutan ini, kita menggunakan larutan asam klorida atau HCl atau larutan garam atau NaCl sebagai pemisah.
Tuangkan larutan asam klorida atau larutan garam ke dalam larutan yang berwarna biru ini. Jika proses pencampuran menghasilkan endapan berwarna putih, maka larutan ini mengandung ion logam perak di dalamnya dan mengendap akibat reaksi kimia antara ion perak nitrat dengan larutan asam klorida atau larutan garam dapur. Bagaimana dengan takaran larutan asam klorida atau larutan garam dalam proses pengendapan ini? Penggunaan larutan garam atau larutan asam klorida kecukupannya menyesuaikan dengan terbentuknya endapan putih. Jika pemberian lanjutan sudah tidak menimbulkan endapan putih baru, maka pemberian garam atau HCl sudah cukup. Bagaimana jika pemberian larutan garam atau HCl dilakukan secara berlebihan? Apakah berdampak dengan hasil reaksi kimianya? Jawabnya tidak. Pemberian garam atau HCl yang berlebihan hanya menyebabkan borosnya biaya. Endapan perak klorida memiliki efek yang khas terhadap cahaya, di mana saat terkena cahaya, endapan ini akan berubah menjadi hitam akibat dari reaksi reduksi perak klorida oleh cahaya ultraviolet dari matahari. Ini mengingatkan kita pada fotografi di zaman dulu, di mana proses pemotretan dilakukan dengan lampu blitz atau proses radiologi pada foto ronsen di dunia kedokteran. Endapan perak ini selanjutnya dipisahkan dari larutan melalui proses penyaringan menggunakan kertas saring 1 mikron. Untuk menghasilkan logam perak dengan kemurnian yang tinggi, kita bisa membilas endapan di kertas saring ini menggunakan air berkali-kali agar semua sisa larutan biru keluar dari kertas saring. Proses ini sebaiknya dilakukan di bawah terik matahari agar proses pembilasan ini juga menyebabkan endapan perak klorida putih berubah menjadi debu logam perak yang berwarna hitam jika terkena paparan sinar matahari. Sekadar informasi, endapan perak klorida yang langsung dilebur menggunakan boraks akan menyebabkan susutnya perolehan logam perak. Agar hal ini tidak terjadi, maka kita harus mengubah sebanyak mungkin tepung perak klorida menjadi logam perak di bawah sinar matahari. Setelah nyaris semua endapan putih berubah menjadi hitam, kita pun melakukan peleburan logam perak di krusibel menggunakan borak sebagai flux pada suhu di atas 960 derajat Celcius.
Setelah semua tepung meleleh dan menunjukkan adanya biji-biji logam perak cair, dipastikan masih ada juga endapan putih perak klorida yang belum tereduksi menjadi logam perak pada saat proses penjemuran. Sisa ion perak klorida tersebut sangat sulit diubah menjadi logam perak saat proses peleburan, terkecuali jika kita menggunakan reduktor soda api atau caustic soda kering, atau bisa juga dengan soda abu atau soda as kering yang ditambahkan ke dalam kowi selama proses peleburan dilakukan, seperti yang saya lakukan ini. Dan inilah hasil logam perak murni dengan tingkat kemurnian di atas 98%. Dari video pemurnian ini terlihat bahwa hasil pemurnian paduan logam yang memiliki berat awal 4,4 gram menghasilkan logam perak seberat 2,2 gram, logam emas 0,4 gram, dan sisanya cairan yang mengandung logam tembaga dan logam-logam dasar lain. Artinya logam yang dihasilkan kurang dari total 4,4 gram, yang menandakan logam yang dimurnikan tak hanya berupa paduan emas dan perak, akan tetapi juga mengandung logam tembaga dan logam lain dengan berat yang signifikan.